Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pembawa acara Babe, baca berita seputaran Musi Banyu Asin. Hari ini pada tanggal 12 Maret 2023, tepatnya hari Minggu ya. Jadi mungkin sobat sekalian barusan selesai jogging, ada yang goes, ada yang lari, yang berbagai macam aktivitas. Ibu-ibunya ada yang senam. Jadi hari ini harus semangat kita. Hari ini saya tidak membacakan berita sobat Babe sekalian, tetapi saya akan memberikan sama-sama belajar kita mengenai korupsi ya. Karena berdasarkan visi dan misi lembaga kita GNPKRI ini adalah gerakan pencegahan nasional dalam hal pencegahan korupsi ya. Jadi kita bekerja sama, bermitra dengan KPK, harus terus menggaungkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dalam hal pencegahan dan perlawanan terhadap tindak pidana korupsi. Karena korupsi ini adalah musuh kita bersama. Kita adalah korban, rakyat adalah korban dari tindakan korupsi. Jadi perlawanan terhadap korupsi itu bukan hanya kewajiban penegak hukum saja, bukan hanya kewajiban KPK, bukan hanya kewajiban Jaksa Agung dan kepolisian, tetapi termasuk juga tanggung jawab masyarakat. Sama seperti pada saat ini kami membacakan atau memberikan penjelasan mengenai tindak pidana korupsi. Korupsi di negara kita ini sama seperti gunung es yang terlihat kecil ya, yang ditangkap-tangkap itu kecil, tapi di bawahnya itu begitu besar. Jadi korupsi adalah extraordinary crime, adalah kejahatan luar biasa. Nah, tujuan ini kita prioritaskan kepada generasi termasuk mahasiswa maupun pelajar ya, tentang integritas ini. Membentuk generasi penerus bangsa berintegritas, bersih dari korupsi. Jadi korupsi ini dicegah sejak sedini mungkin. Harus kita jelaskan, jangan dianggap seperti cerita yang tidak enak. Jadi kita jadikan ini adalah pelajaran. Bahkan kami mengagendakan di setiap sekolah itu kita adakan seminar anti korupsi. Jadi mulai dari generasi muda, mulai dari generasi yang masih sekolah itu kita jelaskan apa dampak dan bahayanya korupsi. Korupsi itu kalau di dalam undang-undang adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara, tetapi dalam bahasa Latin adalah korupsi adalah sesuatu yang buruk, rusak maupun busuk ya. Nah, itu korupsi. Apa sebab-sebab orang melakukan korupsi? Yang pertama serakah. Ya, kita percepat aja ya karena durasi ini. Serakah. Ada rumah satu mau rumah dua, ada mobil satu mau mobil dua. Itu contoh serakah. Kurang ya, sama cerita monyet, mau mengambil makanan di dalam botol tapi tangannya tidak mau dilepas, dan akhirnya tangannya tidak terlepas dari botol itu. Jadi terjebaklah si monyet tadi. Nah itu jadi serakah, kurang saja. Kalau hewan cukup di dalam perutnya aja yang dia makan. Kalau dia kenyang udah. Tapi kalau manusia kalau sudah serakah bisa segerbong dibawa semuanya. Jadi keserakahan manusia ini luar biasa sekali kalau sudah ada watak serakah. Selanjutnya kesempatan. Nah ini aji mumpung ada kesempatan, mumpung saya lagi menjabat. Nah itu sebab ini. Selanjutnya hukuman yang ringan, efek jerahnya kurang. Jadi efek jerah kurungannya mungkin tidak setimpal ya dengan perbuatan. Jadi dia hitung-hitungan, kalau saya korupsi, saya kena tangkap, saya dipenjarakan sekian tahun, kayaknya masih untung. Nah itu. Jadi yang bagusnya korupsi itu adalah pengembalian kerugian negara atau kekayaannya dirampas. Itu jadi bisa membuat efek jerah terhadap pelakunya. Soalnya sistem yang buruk ya, sistem ya kita ini ya. Nah, ini alhamdulillah sekali sekarang sudah ada tilang elektronik,
Sudah ada serba-serba digital sekarang, sudah ada perbaikan lah. Jadi tidak ada transaksi langsung. Itu yang membuat terjadi korupsi ini. Ada transaksi langsung. Selanjutnya ya ada juga tekanan dari atasan. Ya itu juga akhirnya dia melakukan tindakan itu karena ada tekanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jenis dan tindak pidana korupsi itu terbagi satu, suap menyuap. Jadi suap menyuap transaksi antara yang disuap dan yang menyuap itu sekongkol. Kalau kamu memberikan sekian, nanti kamu akan saya golkan. Itu contoh masalah apalah, masalah proyek, masalah apa. Jadi ada suap atau masalah jabatan, mau naik jabatan. Itu jenisnya. Setelah itu penggelapan. Nah, jadi buatlah nota fiktif atau ada proyek fiktif, itu penggelapan termasuk. Selanjutnya pemerasan. Kalau kamu tidak kasih ini, tidak akan saya keluarkan ini. Nah, itu kalau ada yang seperti itu adalah pemerasan. Selanjutnya konflik kepentingan. Itu tindak pidana korupsi. Jadi karena itu adik saya, maka saya akan masukkan. Karena itu pemborongnya adik saya, maka akan kita golkan bersama-sama proyeknya. Nah itu contoh konflik kepentingan. Selanjutnya gratifikasi. Nah ini penting bagi ASN. Apabila ada yang memberi itu disebut gratifikasi. Apalagi yang memberinya seorang kontraktor apa itu ya. Nah itu. Selanjutnya dampak dari korupsi itu apa? Yaitu dampaknya seperti infrastruktur. Akan terlihat walaupun APBD bagus tapi infrastrukturnya jelek, itu dampak dari korupsi. Jalannya bermasalah, bangunannya bermasalah, itu adalah efek dampaknya. Pendidikan juga akhirnya kualitas pendidikan yang harusnya buku tidak beli jadi beli, itu yang harusnya sekolah tidak bayar jadi ada pembayaran. Kesehatan, pelayanan publik buruk. Siapa yang kasih uang itulah yang diurusin, diprioritaskan urusannya. Dan dampak kemiskinan serta kriminalitas. Selanjutnya apalagi ketimpangan hukum. Itu bahayanya. Jadi siapa yang punya uang dia akan dimenangkan dalam proses peradilan. Ya, itu dampak dari korupsi. Bagaimana strategi pemberantasan korupsi? Nah, ini membangun nilai integritas. Mulai dari pendidikan, keluarga, lingkungan, ya, dan masyarakat. Itu pendidikan integritas. Jadi diajarkanlah seperti siswa dilarang mencontek, dilarang memasukkan tanda tangan, itu. Jadi kita ajarkan dilarang bicara bohong dengan orang tua. Jadi kita ajarkan mengenai integritas. Integritas itu adalah apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukan. Atau sama dengan kejujuran, integritas. Selanjutnya perbaikan sistem. Nah, sistem yang buruk tadi ya diperbaiki sistemnya, karena kita ini banyak jalan pintas seperti itu. Jadi dalam sistem administrasinya, proses pelayanan publiknya diperbaiki. Selanjutnya efek jerah tadi, dan menceritakan dampak sosial. Kita ceritakan kalau Anda tertangkap korupsi, maka semuanya akan malu. Anak istri Anda akan malu, bahkan istri Anda bisa minta cerai kalau Anda ditangkap. Kalau Anda kasihan dengan keluarga, Anda janganlah melakukan hal seperti itu. Jadi kita ceritakan dampaknya. Yang yang sudah pernah seperti Sianu itu sudah pernah ditangkap. Apa dampaknya itu ya? Jadi kita ceritakan. Pencegahan apa? Selanjutnya kita cerita masalah pencegahan. Pendidikan anti korupsi, yaitu seperti ini. Kita lakukan pencegahan sedini mungkin ya. Oke. Selanjutnya pendidikan karakter dan peran serta masyarakat sesuai dengan pasal 108 ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana. Oke. Itulah sobat-sobat babe sekalian. Sekecil apapun nominal uang yang Anda dapatkan dari gaji, Anda harus bersyukur. Tapi sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk gaya hidup. Nah, jadi kita harus prinsip. Dan dunia tidak akan
hancur oleh pelaku kejahatan, tetapi dunia akan hancur oleh mereka yang menonton saja tanpa melakukan perbuatan terhadap kejahatan itu. Jadi kita harus turut serta, jangan hanya menonton saja, karena dunia akan hancur oleh orang-orang yang hanya menonton saja terhadap kejahatan itu. Mungkin itu saja. Kayaknya memori handphone saya sudah kehabisan, jadi tidak bisa kita perpanjang ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari Minggu ini. Sukses, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat weekend, sampai ketemu di hari Senin. Sukses.